teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Yuliani dari kelompok 2 kelas FN 22J. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil UMKM kelompok kami, yaitu risol ayam suwir dengan nama brandnya Risolicious. Saya akan menjelaskan bagian saya dalam kelompok ini, yaitu bagian pemasaran. Yuk langsung saja disimak materinya, semoga bermanfaat. Risolicious merupakan risol ayam suwir yang menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang sudah beredar dari berbagai banyak kalangan. Selain itu, perpaduan rasa pedas dari isiannya dan juga gurih dan lembut di luar menjadi alasan mengapa risol menjadi makanan primadona bagi masyarakat. Bukan hanya di dalam negeri saja, salah satu makanan tradisional ini juga harus terkenal hingga mancanegara agar dapat membantu usaha UMKM agar terus semakin maju. Risol isi ayam suwir Risolicious hadir dengan beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan favorit bagi konsumen. Salah satunya memakai bahan-bahan yang berkualitas, kulit risol yang renyah, dan menawarkan kombinasi citra rasa yang gurih dan lezat. Usaha penjualan Risolicious ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan sistem PO ataupun pre-order dengan rumah produksi berada di salah satu rumah rekan kami. Target pasar Risolicious ditujukan untuk target pasar yang luas, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, hingga pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan lansia. Produk ini cocok untuk siapapun yang menginginkan cemilan yang lezat dan praktis karena tekstur renyah dari kulit risol yang digoreng dan tekstur lembut dari isian ayam suwir menciptakan sensasi yang pedas dan nikmat di mulut serta menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas. Dengan harga yang terjangkau, risol ayam suwir dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Strategi promosi yang akan kelompok saya lakukan yaitu pertama ada media sosial, kedua diskon dan penawaran khusus, ketiga event dan pameran. Kemudian pemasaran yang saya langsung lakukan dalam memasarkan produk kelompok kami, saya fokus pada strategi promosi yang sederhana namun efektif, yaitu media sosial. Saya memanfaatkan platform Instagram dan WhatsApp untuk mempromosikan produk kami. Konten yang kami buat bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan menampilkan keunggulan produk Risolicious. Penawaran langsung, selain melalui media sosial, saya juga menawarkan produk ini secara langsung kepada rekan kerja saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Dengan strategi promosi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap Risolicious yang ditawarkan. Nah, berikut ini adalah foto gambar akun Instagram kami. Di Instagram, kami akan melakukan promosi, update kegiatan produksi, update penjualan, update testimoni, dan lain-lain. Kami juga menggunakan sistem cash on delivery atau COD untuk mempermudah konsumen dalam sistem COD. Kami memberikan keistimewaan berupa bebas ongkir. Selain itu, kami memberikan pilihan kepada konsumen apakah mereka ingin risol digoreng, dadakan, ataupun dalam kondisi frozen untuk disimpan. Resiko dan hambatan. Beberapa resiko dan hambatan yang mungkin akan kami hadapi diantaranya adalah persaingan. Banyaknya orang yang mencari risol sebagai cemilan yang lezat memang membuat segelintir orang memilih untuk menjalankan usaha risol. Ketatnya persaingan usaha risol memang membuat banyak pelaku usaha risol kini memunculkan ide unik yang lebih inovatif dan juga kreatif. Produk risol dibuat seunik mungkin agar lebih membuat banyak orang makin tertarik. Daya tahan produk risol ayam suwir tidak bersifat tahan lama. Produk ini hanya bertahan 1 hari di suhu ruangan dan 5 hari di dalam kulkas. Produk yang kami hasilkan ini tidak menggunakan bahan pengawet, maka dari itu tidak memiliki ketahanan yang cukup lama. Tindakan alternatif. Tindakan yang akan kami lakukan untuk mengatasi resiko dan hambatan tersebut adalah sebagai berikut. Persaingan. Usaha yang kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan, serta membuat produk dengan tampilan menarik dengan berbagai warna sesuai dengan selera konsumen yang diminati pada saat ini.
Daya tahan produk. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah bisa memperkirakan berapa jumlah penjualan setiap harinya sehingga produk bisa habis setiap harinya. Dalam penyimpanan juga bisa menggunakan wadah tertutup kedap udara yang bisa lalu letakkan di dalam freezer. Estimasi produk. Bisa kalian lihat pada gambar bukti pemesanan yang masing-masing kelompok saya lakukan. Hasil penjualan saya sendiri itu pada PO pertama, saya berhasil menjual 5 Mika Risol. Pada PO kedua meningkat menjadi 18 Mika Risol. Kemudian pada PO ketiga saya menjual 16 Mika Risol. Dan di Badjar Universitas Buana Karawang pada PO terakhir kami, saya berhasil menjual sebanyak 20 Mika Risol. Jadi Risolisius memproduksi sekitar 714 pieces, bahkan kalau diperhitungkan dengan yang ada di Badjar itu bisa lebih. Dokumentasi penjualan. Ini adalah bukti-bukti dokumentasi penjualan yang saya dan kelompok saya lakukan. Kalian bisa lihat gambar-gambar saat kami COD-nya ataupun saat kami mengantarkan pesanan para pelanggan Risolisius. Selanjutnya, bukti pembayaran penjualan. Kalian bisa lihat di sini adalah bukti-bukti penjualan dari Risolisius. Kesimpulan, pembuatan risolis ini sangat mudah dan modal usaha relatif kecil. Cukup untuk di kantong mahasiswa, alat proses produksi yang sederhana dan bahan baku yang mudah dicari, serta keuntungan yang cukup menjanjikan untuk menjadikan bisnis risoles ini layak untuk dikembangkan. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain. Usaha ini mungkin tidak akan langsung berkembang pesat dan dapat dipastikannya akan mengalami pasang surut dalam suatu usaha. Dengan adanya bisnis ini diharapkan dapat memenuhi sebagai kebutuhan pasar ataupun konsumen. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya tentang Risolisius. Saya berharap ide usaha ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua bisa sukses. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Bye-bye. Thank you.